Fakta mengejutkan. Renovasi Ka'bah ternyata melibatkan tokoh tak terduga. Apa kamu tahu dahulu Ka'bah pernah direnovasi sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul? Pada usia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak Ismail alaihi salam tanpa adanya atap. Sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi atau membiarkan apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan merampas harta orang lain dan jual beli sistem riba. Meski demikian mereka tetap merasa takut untuk merobohkan setiap bangunan Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang setelah mengetahui tidak ada sesuatu apapun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan menghususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Tatkala pembangunan sudah sampai Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4-5 hari, tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus ke pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah al-Makhzumi tampil menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami rela kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik. Maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Hijr Ismail. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah, agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah Ka'bah itu berbentuk segi 4, yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan di ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Di sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian luas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya 0,33 meter. Pagar ini dinamakan Aisyah-Jarrah. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow akun TikTok ini untuk mendapatkan sejarah lainnya.